Tapi terkait podcast bocor arus politik, dia kemarin itu membahas tentang Fufu Fafa yang disinyalir katanya itu adalah milik Gibran, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan. Dia sering sekali bocor arus politik menggunakan kata kemungkinan, isunya yang beredar kan katanya gitu. Dia sering sekali mencocok logikan sesuatu yang menurut saya supaya memancing reaksi masyarakat. Ya, is fine, itu nggak apa-apa. Tapi kita juga harus sebagai rakyat juga harus pintar. Begini ya, mereka gencar sekali meng-up suatu berita, apalagi terkait wakil presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka yang terakhir-terakhir ini diisukan pemilik akun Kaskusnya Fufu Fafa, Roy Suryo, mengatakan katanya 99%, tapi sampai sekarang belum bisa membuktikan hal tersebut. Hanya data-data yang menurut saya orang lain pun juga bisa. Nah, kemarin kan dilaporkan tuh Roy Suryo, itu juga bagus menurut saya. Bukan karena bagus Roy Suryo-nya dilaporkan, tapi akan mengungkap fakta baru terkait yang mempunyai akun Kaskusnya Fufu Fafa. Kalau misalkan yang mempunyai akun Kaskusnya itu bukan milik Gibran, ternyata itu adalah kemaluan Roy Suryo sepanjang sejarah tuh. Karena dia sebagai pengamat juga akan dipatahkan oleh data-datanya sendiri. Kedua, tentang politik dinasti yang kemarin ramai tapi tidak banyak sekali yang memperbincangkan hal tersebut, apalagi influencer-influencer yang kemarin meng-up tentang peringatan darurat terkait rusaknya demokrasi di eranya Presiden Joko Widodo. Mereka enggan menanggapi hal tersebut. Ada sih memang, ada sih sedikit 1, 2, 3 orang yang menanggapi terkait hal itu, tapi kok malah pembelaan. Ini juga aneh, kok bisa? Katanya ya itu bukan hanya PDIP saja katanya kan, partai lain pun melakukan. Oke, kalau misalkan partai lain pun melakukan, tapi kan harusnya kalian juga harus membahas secara spesifik. Sebagai media independen yang katanya kalian itu harusnya juga spesifik membahas hal itu. Kalau kalian membahas Fufu Fafa kemarin secara detail, ada isu di istana lah, isu ini dan itu kemungkinan katanya kan gitu. Kalian sangat spesifik sekali membahas hal tersebut. Tapi ketika ada praktek politik yang menurut saya itu sangat merugikan bagi rakyat. Kenapa kok sangat merugikan bagi rakyat? Ya karena anggota Dewan Legislatif itu dipilih oleh rakyat. Bukan ada logonya terus dicoblos, enggak, tapi mereka memilih hal itu ya karena berdasarkan hati dan pilihan yang menurut rakyat itu bisa mewakili dapil tersebut. Tapi kenapa kok sekelas Media Tempo saja saya lihat membahasnya itu hanya sekelebat saja gitu, tidak sangat mendalam seperti membahas akun Kaskusnya Fufu Fafa. Ini juga sangat aneh sih. Katanya kan media ini media independen, tapi kok gimana ya? Apakah kalian punya pendapat terkait hal itu? Coba deh komen di kolom komentar.